sleep. Hey, we need to get out. Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini, Adesis mau bahas film tentang Mandyland, yaitu seorang gadis yang diincar para pria. Karena tak ada sama sekali dari mereka yang mendapatkan Mandy, akhirnya para pria yang berlomba mendapatkan Mandy membuat rencana untuk saling memperebutkan Mandy dengan cara mengajaknya pergi berlibur. Tapi tak disangka, kesenangan itu berakhir setelah satu persatu dari mereka mulai dibunuh. Film ini berjudul All the Boys Love Mandyland 2006. Daripada kalian penasaran, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali di sekolah menengah Texas, di mana terlihat seorang gadis populer Mandyland yang kehadirannya selalu menarik perhatian para siswa laki-laki. Mandy memiliki teman dekat pria bernama Emmett. Mandy dan Emmett selalu bersama-sama setiap saat, kapanpun dan dimanapun berada. Di sekolah, saat Mandy sedang bersama Emmett, salah satu siswa populer Dylan datang untuk mengajak Mandy ke pesta di rumahnya. Tanpa ragu-ragu, Mandy pun menerima tawaran itu, tetapi dengan ketentuan bahwa sahabatnya Emmett harus ikut. You and me. Singkat cerita, Mandy dan Emmett datang ke pesta itu. Nah, ketika pesta itu sedang berlangsung, Dylan yang merasa paling ganteng sedunia, ia pun mencoba menggoda Mandy. Emmett yang melihat sahabatnya digoda, ia pun langsung menyemprot Dylan dengan pistol air. Dylan pun kesal, ia menggeretak dan mempermalukan Emmett, sampai di mana Mandy turun tangan untuk menghentikannya. Setelah perkelahian itu, Emmett memilih berdiam diri di atap rumah Dylan. Nah, saat itu Dylan menghampirinya untuk mengajaknya ngobrol dan berdamai. Do what? Dengan kesempatan ini, sebagai balas dendam, Emmett meyakinkan Dylan yang abok untuk melompat dari atap ke kolam renang. Namun sayangnya atraksi Dylan gagal. Lompatan Dylan tidak sampai sehingga kepalanya membentur beton dan membunuhnya. 9 bulan kemudian, sekarang Mandy berteman dengan banyak teman populer Dylan. Sementara itu, Emmett yang secara tidak langsung menyebabkan Dylan tewas, membuat dia lebih menjadi sasaran intimidasi, pembulian yang lebih intens. Suatu ketika, teman sekelas di sekolah yaitu Red merencanakan pesta akhir pekan di peternakan sapi terpencil milik ayahnya. Chloe, seorang pemandu sorak yang populer tetapi genit, mengundang Mandy untuk ikut ke pesta tersebut. Berpikir tidak ada salahnya dicoba, Mandy pun dengan senang mau ikut ke pesta itu. Singkat cerita, hari di mana persiapan untuk perjalanan berlibur ke peternakan ayahnya Red akhirnya tiba. Mandy ikut pergi menemani Red dan Chloe, serta mereka juga mengajak beberapa teman sekelas lainnya, yaitu ada Bert, seorang pemain sepak bola cadangan, dan terakhir pasangan Jack dan Marlin. Getaway vehicle. Let's rob a bank, huh? Setelah tiba di peternakan, Red dan pasangan Jack Marlin pergi duluan ke rumah peternakan, sementara Mandy bersama Bert memilih jalan kaki sambil bersantai. Nah, di situ ternyata Bert menyukai Mandy. Dengan kesempatan yang ada, ia pun mencoba mencium Mandy. It's just a kiss. Tiba-tiba datang seorang pria bernama Gard yang langsung mengantar mereka ke peternakan. Alright, hop in. Red memperkenalkan Gard sebagai asisten ayahnya yang mengelola peternakan, sekaligus yang akan menjaga mereka selama liburan di sana. Setelah puas bersenang-senang seharian, malam itu kelompok ini kembali menggunakan waktu untuk bersenang-senang, abok-abokan, bercanda gurau di ruang tamu. Namun ketika sebuah lelucon yang mereka buat sampai kelewat batas, secara tidak langsung hal itu membuat Jack tersinggung. Karena bete, Jack pun pergi ke kandang ternak terdekat. Di sana Marlin menghampiri Jack, di mana dia mencoba meredakan Jack dengan cara merayunya. Tapi meskipun begitu, Jack masih tetap kesal
Jack dan Marlin memiliki argumen lain, sehingga setelah dirayu, Jack pergi kembali ke rumah, meninggalkan Marlin begitu saja. Jake? Tidak lama dari situ, tanpa diduga-duga muncul si popat yang tidak terlihat menjatuhkan Marlin dan mematahkan rahangnya dengan laras senapan. Kembali di rumah, di sini Jack sedikit nakal. Ia pun kemudian mencoba merayu Mandy. Namun Mandy sendiri tidak tertarik sama sekali kepada Jack. Karena malu, Jack langsung teringat Marlin, cemas tentang dia. Jack mengambil senapan dan mengendari truk pick-up red untuk mencarinya. Marlin! Akhirnya, ia menemukan Marlin di tepi danau sedang duduk sendirian. Setelah dilihat lebih dekat, Jack terkejut melihat wajahnya yang hancur. Di waktu yang sama, Jack kembali dikejutkan oleh kemunculan Emmet. Ternyata si popatnya adalah Emmet. Siapa sangka Emmet tega melakukan ini semua untuk mencari pembalasan atas ejekan yang dia derita. Tidak banyak cincau lagi, Emmet langsung menembak Jack di kepala dan mematahkan leher Marlin, membunuh keduanya. Kembali di rumah, Red, Chloe, Mandy, dan Bert masih saja asik bersenang-senang. Mereka belum tahu saja bahwa dua teman mereka sudah tewas. He's poor, all right. No, he's just like that. Trust me. The guy's seriously traumatized. Selang beberapa saat, Chloe pergi ke kamar untuk abok. Akan tetapi, dia begitu kaget saat melihat sekilas bayangan Emmet di kaca jendela. Karena Chloe abok, tentu saja yang lain tidak percaya atas pengakuannya. There's no one out there. Di satu sisi, hubungan Mandy bersama mereka pun cukup bagus. Mandy cepat bergaul dan selalu bersikap baik kepada siapa saja. Wajar saja Chloe menyukai Mandy, apalagi dengan para prianya. Nah, kemudian karena malam masih panjang, kelompok ini bersantai kembali sambil abok dan bernyanyi-nyanyi di teras rumah. Juniper bush. Akan tetapi, tidak lama kemudian Emmet datang berkendara, yang kemudian dari mobil pick-up red ia menembaki kelompok ini dengan kembang api. Tentu saja hal itu membuat Bert kesal. Percaya itu adalah Jack yang memainkan lucon, Bert langsung mengejarnya. Saat mobil berhenti, Emmet langsung menghadapkan dirinya ke Bert. Di situ mereka langsung berkelahi. Bert tidak tahu apa yang direncanakan Emmet. Tetapi yang jelas Emmet begitu kesal karena tahu bahwa Mandy sempat dicium oleh Bert. Dengan diam-diam Emmet menyayat mata Bert, lalu kemudian menikamnya berulang kali hingga tewas. Where am I? Sementara itu, teman-teman yang tersisa terus abok dan abok sampai akhirnya tertidur di rumah bersama Gard. Keesokan paginya, Gard membangunkan mereka yang masih tertidur pulas. Mandy dibuatkan teh hangat dan mencoba mengobrol satu sama lain dengan Gard. It's an odd group of friends. It's 'cause I am. Kemudian setelah semuanya sudah bangun, mereka pun mencoba keluar rumah. Akan tetapi, tiba-tiba Emmet menembak dan melukai Gard. Seketika suasana menjadi panik. I'm not leaving you alone. Mandy cenderung memilih untuk menjaga dan mengobati luka Gard. Sementara itu, Red dan Chloe mencoba lari ke mobil Chloe. Ketika di perjalanan, Red dan Chloe dikejutkan dengan penemuan jasad pasangan Jack dan Marlin. Belum sempat menaiki mobil, Red ditembak mati oleh Emmet dari kejauhan. Chloe begitu sedih melihat pacarnya tewas. Dari situ, Emmet mempermainkan Chloe dengan cara mengejarnya pelan-pelan. Di sisi lain, Gard yang terluka parah harus cepat mendapatkan pertolongan. Lantas ia meminta Mandy untuk mengambil kunci jeepnya di gubuk. Di gubuk Gard, Mandy mengambil kunci mobil dan ia menemukan pisau berlumuran darah yang digunakan Emmet untuk membunuh Bert. Kemudian Mandy pergi keluar,
Lalu di waktu yang sama ia melihat Chloe sedang dikejar ke arahnya. Mandy langsung memeluk Chloe, namun tanpa diduga-duga ia kemudian malah menusuk perutnya. Di situ mengungkapkan bahwa Mandy telah bekerja sama dengan Emmet. Saat Chloe tewas kehabisan darah, Mandy dan Emmet mendiskusikan fakta bahwa mereka sudah merencanakan bundir bersama. Akan tetapi, Mandy sekarang sudah tidak berniat melakukannya. Ia pun beralasan Emmet menyetujui pembunuhan hanya atas dasar memenangkan kasih sayangnya saja. Menerima fakta seperti itu, Emmet sangat kecewa lantas dia berniat untuk menembak Mandy dan dirinya sendiri. Namun, guard melukai Emmet dengan senapannya. Tentu hal itu membuatnya marah dan mendorong Emmet untuk menikamnya beberapa kali. Kemudian Emmet mengejar Mandy ke ladang, di mana mereka jatuh ke parit yang dipenuhi bangkai ternak. Di situ mereka berkelahi. Mandy mengambil kayu dan membela diri dengan parang Emmet. Sampai di mana Mandy akhirnya menang dan membunuhnya. Kemudian dia kembali ke guard yang terluka. Lalu mereka pun segera pergi dari peternakan. Di perjalanan, guard berterima kasih kepada Mandy karena telah menyelamatkannya, dengan asumsinya bahwa Mandy hanyalah korban. Terakhir, sebuah kilas balik menunjukkan kelompok itu kembali ke jalur kereta api, di mana mereka beristirahat dari perjalanan mereka. Mandy menyeimbangkan diri di jalur kereta api, dan dari belakang ia melihat calon korbannya. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film All the Boys Love Mandyland. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.